Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Yang terhormat Bapak Triad Suparman, Magister Pendidikan selaku Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang sekaligus menjadi mentor dalam kegiatan seminar kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan untuk pembicara kita. Serta yang saya hormati penyaji seminar pagi hari ini yaitu Bapak Hanafi Mualim, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti acara yaitu penyajian materi seminar oleh Bapak Hanafi Mualim, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga adalah tanggapan mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu sekalian, hari ini Kamis 26 Juli 2025 adalah hari yang penting bagi Bapak Hanafi Mualim, Sarjana Pendidikan karena telah mencapai tahap seminar hasil dalam rangkaian orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Menginjak acara inti yaitu pemaparan materi seminar hasil oleh Bapak Hanafi Mualim, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Triad Suparman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Surakarta dan sekaligus menjadi mentor dalam kegiatan orientasi P3K di tahun 2025. Yang terhormat Bapak Ibu rekan sejawat yang sudah berkenan untuk hadir di acara kegiatan seminar pada hari ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Berikut untuk biodata saya. Perkenalkan, nama saya adalah Hanafi Mualim dengan NIDBK 1997 03 24 2024 211 007. Kemudian saya bertempat tinggal di Semanggi RT 4 RW 2 Pasar Kliwon Surakarta. Kemudian untuk unit kerja saya bekerja di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Dan untuk jabatan saya akan mengaku mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PPKN. Sebelumnya saya akan menyampaikan terkait dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta ya, di tahun 2025. Yang pertama untuk maksud itu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas, jabatan, dan pencapaian misi organisasi. Kemudian untuk tujuannya, setelah mengikuti orientasi, peserta diharapkan mampu untuk bisa memahami dan mengenal nilai dan
etika pada instansi pemerintah. Berikut untuk fungsi, tugas, dan peran ASN. Seperti yang sudah diketahui ya Bapak Ibu, untuk ASN pada sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku itu dibagi menjadi dua macam, yaitu adalah PNS atau pegawai negeri sipil dan PPPK atau P3K dengan arti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk fungsinya sama untuk kedua-keduanya. Yang pertama pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua menjadi pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian untuk tugasnya, yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk perannya itu menjadi perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijaksanaan dan pelayanan publik yang profesional, yang bebas dari intervensi dan juga KKN. Kemudian masuk ke visi Kota Surakarta di tahun 2021 sampai 2026, yaitu adalah mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Itu adalah visi Kota Surakarta di tahun 2021 sampai 2026. Kemudian untuk misinya, misi Kota Surakarta itu ada 7. Yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata secara berkelanjutan. Yang keempat meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni dan budaya, dan olahraga. Kemudian yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan pada semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota dengan berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Adalah misi. Dan untuk visi OPD dan unit kerja, untuk visi OPD kita akan merujuk pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang selaras dengan visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian menyangkut untuk visi unit kerja, Bapak Ibu, untuk visi unit kerja di SMP Negeri 8 Kota Surakarta itu sendiri, yaitu adalah menjadi sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, kemudian berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Kemudian untuk tahapan dalam penyusunan rencana dan hasil kerja P3K, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah atau isu di unit kerja, kemudian merancang dan melaksanakan ataupun merancang dan merencanakan aktualisasi. Kemudian yang ketiga membuat aktualisasi. Keempat, melaksanakan aktualisasi. Dan kelima, melaksanakan evaluasi. Untuk yang bagian rencana dan hasil kerja P3K, yaitu ada 3 yang menjadi concern atau fokus, yaitu adalah identifikasi masalah, kemudian masalah yang diangkat, dan yang ketiga gagasan yang diangkat. Yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Sebelum nanti masuk ke judul,
saya identifikasi permasalahan yang sudah saya observasi dan sudah saya temukan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kurangnya keaktifan belajar peserta didik dalam pembelajaran. Jadi ini ditujukan bahwasanya seperti yang Bapak Ibu tahu, di dalam pembelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila ini terkenal dengan pembelajaran yang monoton, membosankan, karena hanya mencatat, kemudian menghafal, menyimak, dan kurang menarik. Jadi itu membuat peserta didik kurang aktif di dalam pembelajaran. Kemudian menyambung ke minat dan motivasi belajar peserta didik yang rendah. Jadi motivasi belajarnya otomatis akan juga rendah. Banyak anak-anak yang ketika pembelajaran di kelas tidur di kelas, kemudian malah gojek sendiri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemanfaatan sumber belajar dan media belajar untuk peserta didik. Jadi untuk sarana-prasarananya sebenarnya sudah disediakan, tapi hanya kurang dimanfaatkan saja. Kemudian untuk masalah yang diangkat atau yang menjadi fokus di dalam masalah saya, yaitu adalah kurangnya keaktifan peserta didik di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan bantuan media pembelajaran yang lebih menarik. Nah, kemudian masuk ke gagasan yang diangkat atau judul yang saya angkat dalam seminar hasil laporan ini, yaitu adalah pemanfaatan media Google Sites guna meningkatkan keaktifan peserta didik di SMP Negeri 8 Kota Surakarta pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, khususnya di materi melestarikan budaya bangsa. Jadi itu yang menjadi judul saya atau gagasan yang saya angkat di dalam seminar hari ini. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu merancang aktualisasi. Kegiatannya saya jabarkan berkonsultasi dengan mentor untuk merancang program, aktualisasi program. Kemudian yang kedua, membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk targetnya sendiri, tersedianya rencana pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran guna untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, membuat aktualisasi, yang dimana kegiatannya pertama merancang dan menyusun pembelajaran dengan memanfaatkan media Google Sites. Kemudian yang kedua, menyiapkan ketersediaan dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Kemudian untuk targetnya, terwujudnya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, tersedianya pembelajaran yang meliputi materi, sumber, dan media yang mendukung. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan aktualisasi, yaitu adalah kegiatannya melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media Google Sites dengan menggunakan device atau peralatan komputer atau handphone. Kemudian targetnya, terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media Google Sites. Untuk kegiatan yang terakhir, melaksanakan evaluasi, melakukan evaluasi pembelajaran, merefleksi kegiatan pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi dan penguatan kepada peserta didik. Untuk targetnya, kita dapat mendapatkan hasil evaluasi, kemudian juga peserta didik dapat termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk sebagai awal, Ibu Bapak Ibu, untuk pengertian dari Google Sites sendiri, itu adalah suatu platform atau layanan untuk membuat website atau halaman web untuk sebuah tim atau proyek atau event atau keperluan khusus yang lain yang disediakan oleh perusahaan Google. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya yang di sini smartphone-nya itu semuanya ada Google-nya. Yaitu Google adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Bapak Ibu. Jadi semuanya ada Google-nya. Jadi mulai dari Google
emailnya pakai Google, terus kemudian pencariannya pakai Google, browsernya pakai Google dan sebagainya. Jadi untuk layanan ini terintegrasi dengan layanan Google Apps yang lain seperti Google Docs, Google Drive, Google Calendar dan sebagainya. Jadi kenapa saya memilih Google Sites ini? Tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama itu gratis Bapak Ibu, jadi tidak perlu membayar ataupun berlangganan. Jadi memang tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Kemudian yang kedua, cepat dan mudah untuk pengoperasiannya. Yang ketiga, sama sekali tidak memerlukan keahlian pemrograman database yang rumit atau kompleks. Jadi memang sederhana sekali. Makanya ini cocok untuk pemula atau awam yang ingin membuat website untuk pertama kalinya. Kemudian tidak memerlukan instalasi software. Kemudian seperti yang di awal tadi, terintegrasi dengan Google Apps. Kemudian pembuat atau kreator punya kontrol penuh terhadap hak aksesnya masing-masing. Tergantung nanti setiap akun itu tanggung jawabnya dari sang pemilik kreatornya. Kemudian kekurangannya, untuk fungsi dan fiturnya tidak selengkap website atau website builder yang lainnya yang lebih kompleks ya Bapak Ibu. Mungkin yang berbayar itu mungkin lebih lengkap ya, tapi kalau yang Google Sites ini memang cukup sederhana. Kemudian kustomisasinya kurang, tidak cocok untuk website bisnis dan profesional. Kemudian hanya mendukung aplikasi Google dan yang tidak Google itu tidak bisa. Kemudian URL websitenya itu terlalu panjang dan kurang menarik. Jadi harus diawali dengan sites.google.com/site/ baru judulnya. Jadi terlalu kompleks panjang. Ini untuk tampilannya ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menuliskan di di Google, searching Google Sites, nanti Google Sites-nya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini untuk pembuatan lembaran baru ya, dari awal itu di menu blank ini. Kemudian yang lainnya itu adalah template-nya yang sudah disediakan dari pihak Google Sites-nya Bapak Ibu. Jadi lebih memudahkan dalam mendesainnya. Lanjut, nah ini untuk tampilannya salah satu template-nya ini. Di sini ada kotak menu. Nah ini di dalam kotak menu ini ini sesuai dengan kreativitas masing-masing Bapak. Jadi nanti saya akan jelaskan terkait dengan pelaksanaannya di dalam pembelajaran. Jadi di sini ada bisa menginputkan kata, gambar, link video, kemudian layoutnya juga bisa diganti-ganti. Jadi memang sangat mudah untuk dioperasikan. Oke, menyangkut ke langkah pembelajaran. Yang pertama, menyiapkan dan memastikan fasilitas sarana dan prasarananya lengkap dan bisa berfungsi dengan baik. Jadi sebelum dimulai pembelajarannya, saya siapkan dulu dan memastikan fasilitas itu sudah baik atau belum. Kemudian yang kedua, membuka pembelajaran dengan salam dan apresiasi. Ini saya kira itu adalah salah satu kegiatan yang rutin kita lakukan. Kemudian menyampaikan materi ajar pada peserta didik. Kemudian selanjutnya menugaskan kepada peserta didik dengan dibentuk kelompok untuk membuat artikel di website dengan tema keragaman budaya bangsa dengan memanfaatkan platform Google Sites. Jadi anak-anak itu saya tugaskan di Bapak Ibu untuk membuat sebuah tulisan atau artikel di website. Jadi bentuk artikelnya itu kan kalau kita ketahui sendiri bahwa artikel itu berisi tentang informasi sesuatu. Nah itu nanti informasinya itu dituliskan di website ini, dibuatkan di website dengan tema keragaman budaya. Kemudian yang selanjutnya memberikan arahan dan menjelaskan kepada peserta didik tentang menggunakan Google Sites. Kemudian peserta didik mengerjakan tugas bersama didampingi dengan guru pengampu.
Kemudian yang terakhir, peserta didik menyelesaikan tugas dan kemudian diakhiri dengan refleksi dan penutup. Berikut untuk dokumentasi pembelajaran di Bapak Ibu, terlihat anak-anak antusias dalam membuat slide, membuat artikel di Google Sites. Jadi mereka baru mengedit-edit, mengakses Google Sites-nya, menuliskan artikel yang ingin dibuat, menentukan tema, itu semuanya mereka sudah lebih baik, lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian ini salah satu contohnya, beberapa contoh dari hasil pembuatan Google Sites oleh peserta didik. Ini ada angklung, kita menuliskan angklung. Kemudian ada juga wayang di sini. Wayang, mereka isinya itu meliputi lengkap, mulai dari sejarahnya, kemudian macamnya, kemudian berasalnya dari mana, itu semuanya informasinya lengkap mereka buat, tuliskan di sini. Berikut untuk ini, dia adalah link barcode hasil pekerjaan peserta didik. Mungkin dari Bapak Ibu yang berkenan untuk melihat hasil karya peserta didik bisa menyekan barcode ini, nanti bisa diakses lewat handphone Bapak Ibu sekalian. Di sini ada barcode angklung, ini barcode tari Bali, di sini ada wayang kulit. Jadi memang cukup menarik saya kira untuk pekerjaan ini Google Sites dengan memanfaatkan Google Sites. Jadi sama Bapak Ibu Nah, untuk kesimpulannya, pemanfaatan media Google Sites dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, khususnya di materi keragaman budaya bangsa, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dengan signifikan. Google Sites menyediakan platform yang interaktif dan mudah diakses, sehingga memungkinkan guru untuk bisa menyediakan materi secara lebih menarik dan interaktif tentunya. Kemudian fitur kolaboratif juga mendorong partisipasi aktif dari siswa untuk saling berdiskusi, tugas kelompok, eksplorasi mandiri. Kemudian dengan media ini peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, bertanya, berdiskusi dan berbagi pemahaman mereka terkait dengan khususnya pemahaman tentang materi, menghargai dan melestarikan budaya bangsa. Kemudian untuk sarannya, diharapkan media ini dapat dikembangkan untuk mata pelajaran lain dan dapat menambah serta melengkapi dengan media ajar yang lebih variatif, menarik, dan menyenangkan. Diharapkan dengan itu dapat tercipta pembelajaran yang aktif, berkualitas, dan bermakna bagi peserta didik. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa sekali pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Hanafi mengenai Google Sites yang sekaligus mendorong kita sebagai guru untuk bisa membuat dan mengelola website di pembelajaran kita masing-masing. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Hanafi. Berikutnya adalah tanggapan dari mentor kepada Bapak Triat Suparman, Magister Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih. Melihat pemaparan dari Bapak Muhammad, pakai benar. Maaf, Bapak dan Ibu, memang penting. Ini kalau bahasa guyonya gitu, ini guru aja. Sambil istilahnya gurunya yang pengen laren, orang kakek ngomong siswanya aktif, kan itu ya Pak ya? Nah, kalau siswanya suka, sehingga perintah dikit, kerjanya banyak. Jadi anak-anak itu kerjanya banyak, asik istilahnya mencari apa yang diminta oleh guru. Seperti yang ditanyakan tadi,
sehingga akan ketemu dan otomatis sesuai dalam rangka atau proses mencari itu juga yang katakan oleh presenter tadi, mengaktifkan anak. Selain mengaktifkan anak juga sebenarnya ini memotivasi ya Pak ya, memotivasi anak untuk belajar gitu. Oke, terima kasih Pak Hanafi Mu'alim. Mu'alim lagi Hanafi ya? Astagfirullah. Mohon maaf karena saya terbawa yang Mu'alim ini. Pak Hanafi, terima kasih. Hanya catatannya tidak hanya itu saja, tidak hanya itu satu-satunya, tapi media-media lain yang dianggap sesuai untuk dimanfaatkan ya dimanfaatkan, tidak hanya itu saja. Terima kasih. Demikian komentar kami. Terima kasih Bapak Triad yang telah memberikan tanggapan kepada pembicara kita hari ini. Sampailah kita di kesimpulan acara seminar kali ini, yaitu pemanfaatan Google Site dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dapat meningkatkan keaktifan peserta didik secara signifikan. Google Site menyediakan platform yang interaktif dan mudah diakses, di mana guru dapat menyajikan materi berupa teks, gambar, dan video. Demikianlah tadi hasil seminar dari Bapak Hanafi Mu'alim, Sarjana Pendidikan, sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili pembicara mohon maaf apabila dalam bertutur kata ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.